Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Ramadhani dari kelas 11 IPA 1 akan menjelaskan materi bab 9 mengenai makanan halal dan baik. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai ayat-ayat Al-Quran tentang makanan halal dan baik. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 168-169. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 168-169. Adapun kandungan dari surah Al-Baqarah ayat 168 dan 169 tersebut ialah: yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk memakan makanan yang halal dan baik bagi tubuh dan akal. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mencari nafkah yang halal. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala melarang manusia untuk mengikuti langkah-langkah setan dengan tipu dayanya yang akan menyesatkan manusia. Yang kedua adalah surat Al-Baqarah ayat 172-173. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Surah Al-Baqarah ayat 172-173 tersebut menjelaskan bahwa mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik termasuk cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa jenis-jenis makanan yang haram adalah bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang muslim mengonsumsi makanan haram tersebut, amalannya tidak akan diterima selama 40 hari. Dalam keadaan terpaksa diperbolehkan, dengan syarat tidak ada makanan yang dapat dimakan selain makanan tersebut, dan akan mati jika tidak memakannya. Jika kondisi sudah kondusif dan makanan sudah berlimpah, dilarang untuk mengonsumsi makanan haram. Selanjutnya kita akan membahas hadis tentang makanan halal dan baik, yaitu hadis riwayat Abu Daud dan Ma'di Karib. Anil Miqdam bin Ma'di Karib an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala ala la yahillu dhunabin binas sabi' walal himarul ahli walal luqatah min mali mu'ahidin illa an yastaghni anha wa ayyuma rajulin dhafa qawma falam yaqruhu fa innalahu ayyuqibahum bimithli qirahu. Arti hadis tersebut ialah dari Miqdam bin Ma'di Karib dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Ketahuilah,
tidak halal hewan buas yang memiliki taring, keledai jinak, barang temuan dari harta orang kafir yang menjalin perjanjian kecuali ia tidak membutuhkannya, dan siapapun laki-laki yang bertamu kepada suatu kaum dan mereka tidak menjamunya, maka baginya untuk menuntut ganti yang sama seperti jamuan untuknya. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis tersebut menjelaskan tentang perintah untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Segala yang dihalalkan oleh Al-Quran hendaknya dimanfaatkan. Segala yang diharamkan oleh Al-Quran dan Sunnah hendaknya ditinggalkan. Nabi Muhammad SAW menyebutkan tentang hal-hal yang haram, yaitu keledai jinak, binatang buas yang bertaring, dan barang temuan yang dibutuhkan oleh pemiliknya. Selain itu, kita dianjurkan untuk menghormati tamu dengan menyediakan tempat yang layak, memberikan jamuan, dan memperlakukan tamu dengan baik. Pembahasan selanjutnya yaitu memakan makanan yang baik dan halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk mengonsumsi makanan yang baik dan halal. Makanan halal harus diperoleh dari usaha yang baik dan benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai hambanya yang berusaha keras untuk mendapatkan keinginannya yang halal. Makanan yang halal memberi manfaat dan keberkahan bagi tubuh jika dilakukan sesuai adab. Berikut adab makan makanan sesuai syariat Islam. Yang pertama, yaitu mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Sebelum makan, hendaknya mencuci kedua tangan untuk menghilangkan kotoran di tangan agar tidak tercampur saat sedang makan dan masuk ke dalam tubuh. Begitu pula saat setelah makan. Hendaknya membersihkan semua makanan di tangan sebelum mencucinya dengan air. Yang kedua, yaitu berdoa sebelum dan sesudah makan. Hadis Rasulullah SAW yang menerangkan tentang berdoa sebelum makan yaitu, apabila salah seorang di antara kalian makan, hendaknya ia membaca basmalah. Jika ia lupa membacanya sebelum makan, maka ucapkanlah bismillahi fi awali wa akhiri, yaitu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala pada awal dan akhir makananku. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Yang ketiga, yaitu makan dengan tangan kanan. Dalam ajaran Islam, umat Islam diperintahkan untuk makan dan minum dengan tangan kanan, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika salah satu dari kalian, umat Muslim, makan, makanlah dengan menggunakan tangan kanan. Sesungguhnya setan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat adalah makan dan minum secukupnya. Rasulullah SAW menganjurkan untuk mengisi perut dengan sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga sisanya untuk udara agar makanan dapat dicerna dengan baik. Nah, pembahasan yang terakhir, kita akan membahas tentang hikmah memakan makanan halal. Berikut hikmah yang terkandung dalam makanan halal dan baik bagi umat manusia. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa orang yang memakan makanan halal dan baik. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkan orang-orang yang makan makanan halal dan baik. Yang ketiga, amal ibadah orang yang makan makanan halal dan baik akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, membentuk darah daging yang baik dalam tubuh manusia sehingga akan melahirkan amalan yang baik pula. Baiklah, itulah mengenai pembahasan bab 9 yaitu makanan halal dan baik. Jika adalah kesalahan, saya mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.